Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG Dalja kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Edi Setiadi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi teknologi komputer dan informatika di Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja yang bertempat di unit kerja saya di SMK Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Di mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, kompetensi dasar yang diambil di bidang pengetahuan yaitu menerapkan fungsi alat kerja fiber optik, dan di keterampilan yaitu adalah mengoperasikan alat kerja fiber optik. Dengan metode problem based learning yang saya ambil, untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sekanetra Juara. Nah, kalau misalkan saya masuk, kalian jangan lemes-lemes ya. Harus tetap semangat gitu ya. Untuk kali ini di mata pelajaran apa kalian belajar? Teknologi jaringan berbasis luas atau Wide Area Network ya, atau disingkat dengan WAN ya. Apa kabar anak-anak? Gak ada yang sakit, gak ada? Gak ada. Nah, kali ini sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Kamal untuk membacakan doa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Nah, sebelum ke pembelajaran, di mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas ini, untuk KD yang pertama adalah siswa dapat menerapkan fungsi alat kerja fiber optik. Dan selanjutnya, siswa dapat mengoperasikan alat kerja fiber optik. Nah, di sini untuk kompetisi dasar barusan, indikator pencapaiannya yaitu adalah siswa menjelaskan K3 penggunaan alat kerja fiber optik. Dan selanjutnya yang 362, siswa menjelaskan fungsi dan jenis alat kerja fiber optik. Nah, untuk kategori keterampilannya, di sini adalah siswa dapat menentukan masing-masing fungsi jenis alat kerja fiber optik dengan benar. Nah, dan yang terakhir di sini adalah dapat mengoperasikan penggunaan alat kerja fiber optik dengan benar. Nah, barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk indikator pencapaian serta kompetisi dasar yang barusan saya sebutkan? Tidak? Nah, kita lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah siswa memperhatikan penjelasan melalui tayangan slideshow PowerPoint mengenai K3 jenis alat kerja fiber optik melalui tayangan video yang nanti akan saya sampaikan, siswa dapat mengimplementasikan K3 tersebut. Jadi artinya di K3LH tersebut, sebelum kalian mempraktikkan alat-alat yang sudah disediakan di depan ini, kalian wajib juga untuk menerapkan K3 atau keselamatan pada pekerjaan agar kalian terhindar dari bahaya saat bekerja. Yang selanjutnya, setelah melakukan diskusi dan praktik mengenai fungsi dan jenis alat kerja fiber optik yang ada di LKPD, nanti dengan kelompok, siswa dapat menentukan masing-masing fungsi jenis alat kerja fiber optik dengan cermat dan benar. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, di sini siswa mempresentasikan K3LH tersebut nanti di depan kalian bersama kelompok ya. Dan selanjutnya mempresentasikan juga hasil dari pengerjaan LKPD, dan di sini yang dipresentasikan adalah K3 fungsi jenis penggunaan alat kerja fiber optik dengan kelompok, dan siswa dapat mengoperasikan fungsi dan jenis penggunaan alat kerja fiber optik tersebut dengan kelompok. Nah, selanjutnya untuk penilaian di sini yang pertama ada sikap atau afektif.
Dan selanjutnya untuk yang kedua adalah kognitif. Di sini saya lakukan sebagai nilai akhir nanti post test. Nah, untuk ranah psikomotor yaitu adalah diskusi kelompok dan presentasi. Kalau sekarang kan belum disusun ya kelompoknya ya. Nanti saya akan susun kelompok-kelompok tersebut. Nah, selanjutnya untuk materi pembelajaran. Yang dipelajari sekarang yaitu adalah konsep K3LH, penggunaan peralatan kerja fiber optik. Yang pertama tuh ya, yang harus diperhatikan. Agar kita terhindar dari bahaya-bahaya saat praktikum. Dan selanjutnya yang kedua adalah fungsi dari splicer. Yang selanjutnya yang ketiga adalah fungsi dari OTDR. Dan selanjutnya yang keempat adalah fungsi dari OPM. Dan selanjutnya yang kelima fungsi dari clipper. Dan yang terakhir yaitu adalah fungsi dari stripper. Nah, sebelum ke pembelajaran, saya akan kasih dulu tentang motivasi supaya kalian motivasi belajarnya semakin meningkat ya. Gimana? Udah ngantuk? Belum? Belum ya. Nah, sekarang motivasi dulu ya. Kalian perhatikan motivasi tersebut dan selanjutnya nanti kalian simpulkan apa yang ada di motivasi tersebut. Disiplin adalah pembeda mana orang yang bekerja besar dan mana orang yang hanya bicara besar. Catat dan garis bawahi pernyataan di bawah ini. Mau sebesar apapun impian yang sudah kamu bangun, tapi jangan berharap itu akan menjadi kenyataan tanpa disiplin. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melatih disiplin diri Anda? Atau apakah Anda cuma mengikuti arus? Apakah Anda sudah matang dengan apa yang Anda jalankan sekarang? Kalau belum, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai Anda merengek dan mengeluh kenapa Anda masih berada di tempat yang sama bertahun-tahun. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak pernah maju-maju. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak mendapatkan momentum dan Anda tidak bisa maju dalam hidup ini. Disiplin ini dimulai dari menguasai pikiran kita dulu. Karena disiplin berawal dari pikiran. Jika Anda tidak bisa mengontrol apa yang Anda pikirkan, Anda tidak akan bisa mengontrol apa yang Anda lakukan. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sudah waktunya bagi Anda untuk menerima kenyataan bahwa Anda lah alasannya. Inilah saatnya bagi Anda untuk mengakui fakta bahwa Anda lah yang melatih rasa malas Anda sendiri. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari fakta bahwa Anda lah penyebab rasa malas itu maju membesar dalam diri Anda. Nah, selanjutnya di sini masa depanmu terbentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok ya. Video tadi adalah bersumber dari channel YouTube Abdi Suwardin dengan link yang tertera di depan. Nah, apa yang kalian simpulkan dari motivasi tersebut? Coba, siapa yang kira-kira bisa? Cung. Siapa, yo? Adek? Denny? Pak Hari? Ayu? Patan? Cung, siapa? Yuk. Denny, apa Den? Saya disiplin itu sangat penting dalam hidup kita. Sangat penting dalam hidup kita, ya. Jadi, kedisiplinan itu adalah hal yang utama dalam kesuksesan. Disiplin tersebut bisa kita raih dengan melatih kebiasaan-kebiasaan disiplin untuk diri sendiri ya. Jadi kalau misalkan di kehidupan sehari-harinya sudah tidak terbiasa dengan disiplin, maka disiplin tersebut tidak akan nampak di diri kita gitu ya. Sementara kesuksesan itu harus diraih dengan kedisiplinan gitu ya. Jadi wajib untuk siap disiplin? Siap. Nah, selanjutnya saya akan kasih dulu untuk pemahaman dasar tentang kabel fiber optik ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ke kalian, sejauh mana pengenalan kalian tentang jaringan fiber optik? Nah, sekarang lihat. Nah, lihat di sini. Apa yang kalian ketahui dari gambar di bawah? Yang A itu apa? Yang B itu apa? Cung, siapa? Izin menjawab, Pak. Oh, Kamal. Ya, silakan. Pada gambar yang A adalah pertanyaannya, Ya. yaitu untuk mengevaluasi atau melacak gangguan pada jaringan fiber optik. Untuk melacak gangguan pada jaringan fiber optik. Kasih tepuk tangan untuk Kamal. Yang B siapa? Yang bisa, Cung? Saya Pak izin menjawab. Oh, siap. Zahra, apa? Arti OPM adalah untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan fiber optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel fiber optik. Yang melewati kabel fiber optik.
optik. Jadi yang A itu adalah untuk mengecek ya, mengulas ke materi sebelumnya, bahwa di materi sebelumnya itu tentang apa, Kamal? Yang lain? Kamal? Kabel UTP. Tentang kabel UTP. Apa kabel UTP, perbedaan kabel UTP dengan kabel ini? Kalau kabel UTP itu terbatas jaraknya. Terbatas jarak. Nah, makanya barusan saya sebutin untuk jarak kabel fiber optik ini itu bisa melebihi dari kabel UTP. Kalau misalkan jangkauan kita memang agak jauh, berarti diusahakan menggunakan kabel fiber optik. Nah, kalau misalkan ini putus, kita kan nggak tahu letaknya sebelah mana kan ya. Contoh, ODP-nya ada di 100 meter ke depan, sementara putusnya di tengah-tengah misalkan. Apakah kita bisa mendeteksi putusnya sebelah mana? Nggak bisa kan? Makanya keluarlah alat untuk mendeteksi putus kabelnya fiber optik, itu ya. Dan selanjutnya yang kedua untuk OPM. OPM di sini berarti tadi itu apa? Jarak. Alat yang digunakan untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan fiber optik. Nah, untuk mengukur secara akurat kekuatan fiber optik. Fiber optik itu menggunakan sinyal cahaya. Memancarkan cahayanya seberapa besar sih? Nah, itu diukur oleh OPM, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah implementasi kabel fiber optik ya. Ini kalau misalkan kalian lihat pas nanti pulang, itu sering kali kalian melihat kabel-kabel kecil yang tersambung antar tiang satu dengan tiang yang lain. Jadi kabel fiber optik di sini adalah untuk menyambungkan dari ODP atau stasiun setempat ke rumah-rumah kita, gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya pretest terlebih dulu ya. Pretest di sini adalah untuk mengetahui pengenalan kalian terhadap materi yang dibahas, yaitu adalah fiber optik. Silakan untuk men-scan dulu pretest tersebut dengan pemindai, barcode-nya di-scan ya. Silakan dan kerjakan untuk pretestnya. Silakan. Sudah bisa masuk? Bisa? Patan bisa, Patan? Bisa? Atau jaringannya jelek? Nah, lewati aja iklan. Surya bisa? Login email deh. Gimana, bisa? Yuk. Sudah? Selesai? Sudah? Sudah. Sebelum ke materi yang akan dibahas di LKPD nanti, saya akan perlihatkan dulu tentang K3LH penggunaan alat-alat kerja fiber optik. Silakan untuk perhatikan video tersebut dan selanjutnya simpulkan yang paling penting itu seperti apa. Ini saya mau menerangkan beberapa alat yang digunakan dalam jaringan fiber optik. Namun sebelum alat tersebut, baiknya saya mengenalkan beberapa alat atau keselamatan kesehatan kerja. Di antaranya yang pertama itu ada safety belt, digunakan untuk pada saat memotong kabel. Jadi tangan kita itu terlindung, aman dan tidak terbuka. Dan yang kedua ada safety vest. Ini supaya menghindari dari
Nah, itu adalah 3 alat keselamatan kerja untuk menggunakan alat-alat fiber optik. Yang pertama tuh ada safety, ada apa? Ada sarung tangan ya, dikarenakan kita menggunakan alat-alat memang seperti tang, terus ini penyerut ya. Untuk di kabel fiber optik ini memang agak sedikit tajam. Sebenarnya kalau misalkan secara aturan itu harus menggunakan sarung tangan, dan selanjutnya ada juga kacamata. Dikarenakan kita itu kalau menggunakan alat splash, ini adalah alat splash ya, untuk menyambungkan, misalkan kabel ini putus nih, kayak gini putus kan, akan disambungkan seperti ini, itu menggunakan alat splashan. Tapi yang terjadi di SMK Situraja ini atau di SMK kita ini belum mempunyai alat-alat yang ini, dikarenakan cukup harganya mahal ya. Nah, alat tersebut itu bakal memperlihatkan cahaya-cahaya yang keluar, diantaranya cahaya merah seperti ultraviolet kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat secara langsung ke mata tersebut cukup berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mata. Makanya harus menggunakan kacamata. Yang terakhir itu apa? Helm kan? Tadi kan pas saya lihatkan implementasi kabel fiber optik itu pasti manjat ke tangga kan, menghindari dari jatuh. Itu wajib menggunakan apa? Helm gitu. Kalian ke sekolah pakai helm? Oh, pakai. Nah, untuk video tersebut saya ambil dari channel YouTube Sobat Edukasi Official dengan link yang tertera di depan. Dan selanjutnya untuk jenis alat kerja fiber optik itu di channel saya, channel Yestiadi, dengan link yang ada di depan itu sudah disimpan di LKPD kalian. Jadi nanti kalian lihat silahkan untuk pembelajaran di YouTube saya dan link-link yang lain. Selanjutnya kalian akses di LKPD tersebut dan pelajari. Sebelum kita membahas tentang LKPD, kayaknya udah ngantuk-ngantuk ya? Ngantuk ya? Ngantuk. Alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Nah, silahkan kalian berdiri. Nah, untuk ice breakingnya, saya minta kalian untuk senyum dulu. Silahkan. 1, 2, 3. Senyum. Senyum, jangan kelihatan gigi ya. Senyum. 1, 2, 3. Senyum. Senyum. Nah, lihat. Untuk instruksi dari ice breaking tersebut, di sini kan ada kucing. Terus di sini ada tikus, gitu ya. Nah, kalau misalkan tikus tersebut kan suka takut sama kucing ya. Takut kan? Nah, tapi untuk yang pembahasan sekarang bukan tikus takut sama kucingnya ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan saya bilang kucing, berarti kalian juga bilang kucing. Kalau misalkan saya bilang tikus, berarti kalian juga bilang tikus. Apa yang saya sebutkan, kalian ikuti. Siap? Kucing, kucing, kucing. Kucing, kucing, kucing. Tikus, tikus, tikus. Tikus, tikus, tikus. Tikus, kucing, tikus, kucing. Tikus, kucing, tikus, kucing. Tikus, tikus, kucing, kucing. Tikus, tikus, kucing, kucing. Ada berapa kucing, Cung? 2, 3. Ada 2. Ada 3. Salah. Ada 1. Salah. Sekali lagi, yang fokus ya, yang fokus ya. Tikus, tikus, kucing, kucing, tikus. Tikus, tikus, kucing, kucing, tikus. Ada berapa tikus? Ada berapa tikus? Ada berapa tikus? Kalian fokus ya? Udah fokus ya? Sudah, silakan duduk kembali. Nah, sebelum ke pengerjaan di LKPD, hasil dari pembagian kelompok yang kemarin, silakan kalian duduk sekarang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah? Nah, selanjutnya untuk LKPD tersebut bisa kalian akses dengan men-scan sesuai dengan masing-masing kelompok. Sudah bisa diakses? Sudah? Silakan kalian pelajari di LKPD tersebut, baca petunjuk pembelajaran, ketikan oleh kalian anggota kelompoknya, kelompok berapa, ketuanya siapa, anggotanya siapa juga, dan selanjutnya baca juga untuk landasan teorinya, dan di sini yang terakhir ada tugas kelompok. Tugas kelompok kalian yang pertama, silakan akses untuk pembelajaran menggunakan link YouTube yang sudah tertera di sini. Dan selanjutnya untuk hal-hal yang lainnya silakan akses. Dan selanjutnya saya kasih permasalahan di sini untuk di jaringan fiber optik. Tentunya untuk studi kasusnya itu terdapat di sekolah kita ya. Nah, untuk soalnya nanti ada di bawah. Itu sesuai dengan kelompok. Untuk kelompok yang pertama itu ada contoh dari soal tersebut. Dan nanti kalian untuk yang kelompok kedua pun sama seperti itu, ada soal-soalnya. Jawab di kertas secara tertulis, dikarenakan kalian menggunakan handphone, susah untuk menjawabnya. Nanti dipresentasikan dan di akhir nanti kalian foto kertas tersebut dan simpen di Google Drive yang nanti sudah saya sediakan. Nanti di-scan lagi ya.
Silakan kalian untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan, kerjakan. Ada kendala? Tidak. Tidak. Kelompok 4 sudah? Kelompok 3? Belum, Pak. Belum. Kelompok 2? Sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Gimana kelompok 3 sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, selanjutnya, setiap anggota kelompok sekarang ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja dari LKPD tersebut. Ya, siapa Cung yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Saya random ya. Cung. Ayo, Cung. Alvin, kelompok 1, siap? Silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kelompok kami. Untuk soalnya, menurut Anda alat apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jelaskan fungsi setiap alat yang Anda pilih. Jawaban, dikarenakan SMKN Situraja belum mempunyai alat flash fiber optik, alat yang dipilih adalah dengan menggunakan flash connector fiber optik. Selain itu, alat pemotong dan tang pemotong fiber optik diperlukan sebagai penunjang penyambungan kabel fiber optik. Satu, flash connector adalah sebuah alat yang digunakan media penghubung antara kabel fiber optik dengan perangkat yang akan menggunakannya sebagai media transmisi. Dua, clipper adalah alat memotong bagian core fiber optik. Tiga, fiber clipper merupakan alat pemotong saat kulit dari core fiber optik sudah terkelupas. Sudah? Sudah. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak. Tidak.
Ya, silakan untuk duduk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok Cung. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyambungan kabel FO tersebut, metode apa yang akan Anda gunakan serta analisis apa kelemahan kelebihan dari metode yang Anda pakai. Di sini akan dijawab oleh Kamal. Kelemahan flash konektor adalah menjaga loss yang diterima sering kali besar. Jadi lossnya semakin besar gitu ya, kalau misalkan menggunakan pas konektor. Ini adalah contoh dari flash konektor tersebut berupa bagian. Oh iya, sudah? Sudah, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok berapa? Kelompok 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada. Berikut solusi yang tepat serta langkah dari solusi tersebut akan dijelaskan oleh Sandra. Menurut kelompok kami, cara yang paling tepat adalah dengan menggunakan splice fiber optik untuk menyambungkan kabel fiber optik yang putus tersebut. Namun kendalanya di SMKN Situraja belum memiliki alat tersebut. Dan ada cara lain yang paling cepat adalah menggunakan fast connector. Ya. Selanjutnya. Persiapan alat dan bahan. Alat 1. Stripper, 2. Clipper, 3. Optical power meter, 4. Jaket remover, 5. Tang potong. Bahan 1. Drop kabel fiber optik, 2. Tisu, 3. Alkohol, 4. Fast connector tipe XC. Ya, selanjutnya silakan. Pak Hari. Cara pemasangan kabel fiber optik dengan konektor fast konektor. Ya. 1. Siapkan kabel fiber optik. 2. Potong kabel optik seperlunya saja. 3. Masukkan tube konektor jak ke kabel. 4. Kupas kulit panjang 55 mm menggunakan bak cutter. 5. Kupas braiding menggunakan fiber stripper dan siapkan panjang 24 mm. Ya. 6. Potong bor dengan fiber clipper dan pisahkan sepanjang 10 mm. 7. Lepaskan gigi dan cek posisi penutup. Cek apakah terdapat bending. 8. Lalu pasang penutup. 9. Dan pas konektor siap dicoba dengan optika fiber optik. Ya. Udah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya untuk kelompok berapa? 4. Terakhir ya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok di LHPD. Pertanyaannya, bagaimana teknik penyambungan FO menggunakan split? Jelaskan tahapannya. Ya, terus? Jawabannya, 1. Langkah pertama perlu untuk mengupas kabel fiber optik. 2. Selanjutnya melakukan penataan pada kabel fiber optik sekaligus dengan part code yang akan disambungkan dalam port TB. Ya, terus? Di mana dari masing-masing part code akan dimasukkan ke fusion slit yang fungsinya untuk melindungi sambungan antara kabel fiber optik dan juga part code. 3. Sebelum melakukan penyambungan, pastikan sudah merencanakan mengenai penyusunan kabel di tray OTP. 6. Masukkan bagian ujung fiber optik di bagian kiri fusion splicer dan vertikal di ujung kanan. Lalu tutuplah fusion splicer dan tekanlah tombol pada fusion splicer untuk memulai penyambungan. Sudah? Sudah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oh, silakan Denny. Yang dimaksud dengan splash itu apa? Ada yang tahu kelompok depan? Nggak tahu? Itu yang dibaca apa yang dikerjakan? Oh, langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk splash di sini adalah metode untuk penyambungan. Sementara untuk alatnya adalah menggunakan mesin splash ya. Mesin splash tersebut yang tadi saya jelaskan di awal adalah untuk menyambungkan kabel yang putus, gitu ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi gitu ya.
untuk splash dan ya, paham? Nah, selanjutnya LKPD yang sudah dikerjakan, kalian kumpulkan di laman Google Drive yang sudah saya sediakan. Kalian tinggal scan barcode tersebut, selanjutnya nanti akan dihantarkan ke laman Google Drive, dan selanjutnya foto kertas hasil pengerjaan di LKPD tadi, selanjutnya foto tersebut simpan di drive saya. Ya, silakan untuk scan. Ada? Berhasil masuk ke laman Google Drive? Sudah ada yang menyimpan ke laman Google Drive? Sudah? Sudah? Nah, selanjutnya silakan kalian untuk melakukan post test di akhir pembelajaran. Silakan kalian scan lagi, dan selanjutnya kalian kerjakan post test tersebut. Silakan scan ya, dan selanjutnya kerjakan. Bisa nyambung? Dengan menggunakan alat pemindah ya, seperti tadi pretest ya. Langsung kerjakan. Lewati iklan. Sudah prosesnya? Sudah dikerjakan? Sudah. Dan selanjutnya untuk nilai yang telah kalian dapat, itu sudah bisa ditampilkan di depan. Untuk pretest, rata-rata nilai kalian itu adalah ini. Dan selanjutnya untuk post test juga ada di sini. Dan selanjutnya untuk nilai tersebut akan saya share di grup kelas nanti. Ya, sebagai acuan nanti kalian sebagai program pengayaan dan remedial. Kalau misalkan nilainya yang kurang, nanti akan dikasih pengayaan terlebih dahulu. Dan selanjutnya diremed ya, sesuai dengan soal yang akan dikeluarkan nanti. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang telah dibahas tentang fiber optik? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Cung, anggota kelompok? Patan? Fiber optik adalah solusi tepat untuk jaringan berskala besar atau jaringan yang mempunyai beban trafik besar. Jadi, fiber optik tersebut menjadi sebuah solusi untuk jaringan yang bertrafik besar. Dan selanjutnya jarak jauh ya. Cung, siapa lagi? Den, apa Den? Dalam pembuatan pas konektor dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar dapat menghasilkan sebuah pas konektor yang mempunyai luas sedikit dan sesuai standar yang berlaku. Jadi untuk pemasangan kabel fiber optik, baik menggunakan mesin splash atau menggunakan pas konektor, itu wajib menggunakan dan mempunyai optical power meter ya, untuk mengukur dB loss yang didapatkan berapa. Cung, siapa lagi? Ari? Kelemahan pas konektor adalah dB loss yang diterima seringkali besar, dan sementara hal yang paling cepat dengan menggunakan splice. Walaupun peralatan tersebut memang cenderung mahal untuk masyarakat. Jadi solusi yang tepat adalah menggunakan pas konektor. Menggunakan pas konektor ya. Ayo yang terakhir. Masalah saat penyambungan pas konektor adalah pada saat akan memasukkan kabel pada konektor. Lubang yang kecil membuat sulit untuk memasukkan kabel tersebut. Nah, jadi untuk kabel tersebut memang sebesar helai rambut, kecil, sangat kecil ya. Jadi kalau misalkan ini udah diserut dengan menggunakan clipper, itu sebenarnya untuk kabel fiber optik di sini sangat kecil ya, sehelai rambut. Jadi untuk memasukkan ke pas konektornya itu cukup lumayan harus hati-hati. Apabila tersentuh sedikit pun si serat kaca fiber optiknya akan patah. Gitu. Jadi perlu kehati-hatian dan memang kesulitannya seperti yang tadi saya sebutkan ya. Dan selanjutnya silahkan kalian scan lagi untuk masuk ke refleksi pembelajaran. Scan dan nanti akan muncul Google Form yang berisikan tentang refleksi pembelajaran. Jadi di situ kalian isikan apa saja yang telah kalian dapatkan sesuai dengan pertanyaan di Google Form tersebut. Silahkan scan.
Sudah bisa terakses? Bisa? Dan untuk materi selanjutnya, nanti di minggu depan, kita akan belajar secara langsung dengan mempraktikkan alat-alat yang sudah tadi kita bahas. Dengan sesuai yang ada di LKPD soal tadi. Dikarenakan di SMKN Situraja itu terdapat kabel fiber optik yang terbentang ke jurusan TKR. Ternyata sekarang lagi putus nih. Nanti minggu depan kita praktikan untuk penyambungannya ya. Sehingga nanti untuk kerusakan jaringan fiber optik yang ada di SMKN Situraja, kita yang memperbaiki. Baik dengan menggunakan alat splash, kalau nanti kita sudah punya ya. Atau kalau misalkan belum ada alat splashnya, kita menggunakan pas konektor. Gitu ya. Ada yang tanyakan barangkali di akhir pembelajaran? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terpahami oleh kalian dan bisa menjadi manfaat di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.